Ya kalau kita belajar tuh sebenarnya jangan mentingin kita bakal jadi apa sih. Kalau belajar ya belajar aja, itu yang terpenting. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih, Akang Teteh, dulur-dulur, keluarga mahasiswa Banten. Semoga sehat selalu dan Allah mudahkan segala urusannya. Di masa pandemi COVID-19 ini jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan, perbaiki pola hidup dan stay at home. Jangan khawatir untuk ketinggalan informasi-informasi seputar perkuliahan, karena dalam kesempatan kali ini kita akan mengupas tuntas dunia perkuliahan khususnya di Fakultas Dirasat Islamiyah. Bersama saya Iqbal Ibnu Farhan sebagai moderator, dan tentunya saya nggak sendiri karena ada pemateri hebat kita, siapa lagi kalau bukan Al-Ustadz Haji Tajul Muarif LC. Selamat datang Bang. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat boleh ya? Alhamdulillah. Ini Anda manggilnya Kang Tajul aja kali ya? Iya. Iya, biar Boleh. Nah, Bang Tajul ini sekedar informasi juga. Bang Tajul ini alhamdulillah telah menyelesaikan studinya di Fakultas Dirasat Islamiyah dan insya Allah sedang menempuh studi S2 di Universitas Al-Azhar juga, Bang ya. Insyaallah. Insya Allah. Mohon Kita doakan doanya. semoga lancar. Amin. Amin. Nah, Bang Tajul nih. Bang Tajul kan udah menyelesaikan studinya nih, ya kan. Nah, di awal-awal ya kan ketika mazhab itu kira-kira apa sih yang mendasari Bang Tajul? Motif apa nih yang kira-kira membuat Bang Tajul akhirnya memilih Fakultas Dirasat Islamiyah? Motifnya ya? Ya. Kalau motif saya sederhana. Motifnya itu dari ketidaktahuan. Ya. Ya seperti yang beberapa kali saya ceritakan gitu. Bahwa kala itu ketika setelah tes di UIN Jakarta kala itu ya, saya kan ada interview yang tes kedua, saya nggak tahu jurusan-jurusan, nggak paham lah fakultas itu seperti apa, jurusan seperti apa, nggak tahu. Akhirnya ada salah satu orang yang baik hati, orang Kalimantan waktu itu. Cowok cewek ini Bang? Cowok. Santai aja. Ya dia baik, dia ngejelasin ke saya. Saya kan pertama dalam kebingungan, dia ada orang baik, udah kayak malaikat lah menurut saya. Makanya kalau saya ketemu beliau itu, Masya Allah saya takzimnya sama beliau. Pasti cium tangan ya. Tapi baik banget orangnya, mau ngejelasin. Kalau yang lain tuh ya mungkin sibuk dengan urusannya masing-masing, tapi kalau dia mau ngejelasin gitu, saya tanya, dia jelasin detail tuh satu-satu gitu, syariah, usuluddin dan yang lain. Akhirnya dia terakhir nyebutin Dirasat Islamiyah tapi singkat gitu. Dirasat Islamiyah itu mempelajari semuanya gitu. Nah, ketika saya masih penasaran, ya udahlah saya ambil Dirasat aja gitu. Karena berhubung belajar semuanya, saya juga alhamdulillah masih tertarik dengan semuanya, ya udah saya ambil aja. Kira memilih Fakultas Dirasat Islamiyah yang mempelajari semua fun dalam ilmu agama tuh teman-teman. Ya. Nah Bang, di Dirasat Islamiyah itu kira-kira Bang belajar apa aja sih Bang? Di Dirasat ya banyak sih yang dipelajari. Ya banyak, tapi kebanyakannya mawad asasiyah sih, banyaknya mawad asasiyah. Sama aja lah, itu perpaduan Dirasat Islamiyah itu perpaduan dari 3 fakultas yang ada di Azhar. Perpaduan Lughah Arabiyah, Usuluddin dan juga Syariah Islamiyah. Masya Allah. Jadi Bang Tajul ini salah satu senior KMB yang alhamdulillah berhasil menyelesaikan studinya di Fakultas Dirasat Islamiyah dan lulus tepat waktu. Nah, dan apalagi dengan yang tadi beliau sebutkan ya, ada banyak sekali madah-madah yang dipelajari di Dirasat Islamiyah. Nah, Bang, tentunya nih Bang selama 4 tahun belajar di Fakultas Dirasat Islamiyah banyak banget di Kaliko ya Bang. Salah satunya yang konon katanya paling masyhur yaitu tentang ujian di Universitas Al-Azhar yang sakral banget nih Bang. Apalagi kan di Rosat yang madahnya banyak banget. Nah, kira-kira ada kiat-kiat nggak Bang dari Abang nih untuk menghadapi ujian di Universitas Al-Azhar? Kiat-kiat ya. Kalau kiat-kiatnya sama mungkin ya, penjelasannya dengan pemateri yang lain lah. Kiat-kiatnya sama seperti biasa, sebelum ujian ya semuanya fokus, saling minta maaf, banyak bersedekah, dan ya biasalah belajar, mengulang, kita cari semua referensi yang dibutuhkan. Kalau bagi yang jarang ke kuliah ya coba cari ke kawan-kawan Mesir, atau kawan-kawan yang rajin gitu. Biasanya selalu ada, dan ya itu aja sih. Waktunya yang terpenting, karena kalau belajar jangan setengah-setengah lah, harus difokuskan semuanya gitu. Apalagi khususnya di Rosat kan memang dari satu cabang ke cabang yang lain kan cepat pindah-pindahnya gitu. Kita harus lebih banyak fokusnya, luangkan waktu lebih banyak aja sih, itu yang terpenting. Nah tuh teman-teman, jangan takut untuk masuk jurusan Fakultas Dirasat Islamiyah, karena selagi fokus, selagi kita punya manajemen waktu yang baik, insya Allah studinya bakal lancar Bang ya. Insya Allah. Nah Bang Tajul, boleh dong nih cerita ke kita, kasih tahu ke kita nih sejarah berdirinya Fakultas Dirasat Islamiyah.
Sejarah Fakultas Dirasat Islamiyah. Pertama dimulai ya Azhar itu sebagai jami kan. Awal mulanya pastilah Azhar itu berbentuk masjid, yang mana ya para pelajarnya itu ya belajar di dalam masjid kan, masih talaki bentuknya musyafahah biasa. Ya karena perkembangan zaman juga akhirnya pada tahun 1965 Azhar membentuk atau mengadakan lembaga sekolah tinggi atau Qismul Ali disebutnya. Itu peraturan perundang-undangan dari Naib Raisul Wuzara lil Auqaf wa lil Azhar, dari Menteri Wakaf dan juga Syu'unul Azhar ya, Syu'unul Azhar, urusan Azhar. Didirikan Qismul Ali Dirasat Islamiyah wal Arabiyah. Itu tahun 1965, kemudian di tahun 1972 yang tadinya Qismul Ali berubah jadi Ma'had, institut mustakil independen dia. Itu di tahun 1972. Setelah itu kalau yang pertama kan tahun 1965 bertempat masih di Jami kan, masih di Masjid Azhar tersendiri. Ketika dia tahwil menjadi institut yang independen, dia berdiri sendiri gitu. Kemudian setelah jadi kata Ma'had atau jadi institut berubah lagi menjadi kuliah di tahun 1976. Tahun 1976 baru menjadi Kuliah Dirasat Islamiyah wal Arabiyah lil Banin. Itu ya lil Banin atau lil Banat mungkin, tapi ya dekatnya seperti itu. Terus kemudian di tahun 1980 itu diadakan rembuk bersama lah oleh para pimpinan Azhar, oleh para tetua, itu tentang peraturan internal untuk Kuliah Dirasat Islamiyah wal Arabiyah, entah macam-macam lah, mungkin dari segi subjeknya ataupun materi dan yang lain sebagainya. Di tahun 1981 baru dibuka kelas pasca sarjana untuk sekolah tinggi pasca sarjana di tahun 1981. Udah itu. Ya itu sejarah singkatnya lah. Bang, ini kan Fakultas Dirasat Islamiyah kan tadi Antum juga udah sebutkan nih Bang ya. Semua madah di kuliah-kuliah lain tuh ada di Fakultas Dirasat Islamiyah. Ada. Nah, sekarang nih Bang, kalau kita mau khusus nih Bang, jurusan-jurusannya kan pasti di S2 Bang ya. Itu tersedia apa aja Bang di S2 ini? Kalau untuk pasca sarjana ya, master ya. Kalau itu semua jurusannya kita ada 3 sama sebelumnya. Karena pengambilan di Rosat itu terciptanya di Rosat juga karena adanya Azhar itu ingin mengembalikan Azhar yang seperti Jami gitu. Seperti dulu ketika menjadi masjid. Semua ulum atau semua cabang ilmu itu dipelajari dan akhirnya terciptalah di Rosat Islamiyah kan. Terus untuk selanjutnya ketika di Rosa Ulia atau di master atau di pasca sarjana kita ada tiga jurusan. Yang pertama ya pasti sama lah kayak Fakultas Azhar yang lain yang di S1. Itu ada Syariah Islam Syariah, ada Usuluddin, ada Lughah Arabiyah. Kalau untuk syariahnya itu ada 2 yang diambil. Ada fikih dengan usul fiqh. Kalau fikih Muqarrin nggak ada, mungkin itu cuma di syariahnya saja. Kalau di sini ada fiqh dan usul fiqh. Kalau untuk lughah itu ada 4, ada lughawiyat, ada usulul lughah, ada naqd, ada buan naqd, ada balaghah wan naqd. Yang terakhir untuk usuluddin itu ada akidah, ada tafsir, Al-Qur'an tafsir wa ulumihi dengan hadis dan ulumi itu. Nah, ya teman-teman, dari sekian banyak gitu kan ya madah-madah di Fakultas Dirasat Islamiyah, nggak usah khawatir karena teman-teman bakal tetap mentabahurkan, ditaamukan lagi madah tersebut di pasca sarjananya ya Sat ya. Betul. Insyaallah. Nah Bang, ini sebagaimana yang Anda tahu ya, kalau di Banin itu kan Usuluddin punya fakultasnya, Syariah punya fakultasnya, begitupun juga dengan Dirasat. Nah, sedangkan Banat itu semuanya masuk ke Fakultas Dirasat Islamiyah Bang. Bisa dijelasin nggak Bang kenapa ya? Kalau akhwat itu semuanya Fakultas Dirasat Islamiyah, tapi mereka ada syu'bah, ada fakultas terus jurusan. Jadi langsung ke jurusannya. Nanti ada jurusan syariah, ada jurusan, bener gak sih? Ya, bener ya, ada jurusan syariah, jurusan usuluddin, jurusan lughah. Nah, beda dengan kita yang di Banin. Kalau Banin justru gabungan dari semuanya. Jadi kita secara umum memang mempelajari semuanya. Sedangkan untuk Banat mereka tetap ada khususnya kayak lil Banin yang di luar, kayak syariah dan yang lainnya, kayak gitu sih. Nah, Bang Tajul ini kan kayaknya proud to be mahasiswa di Rosat ya Bang ya. Pasti tentunya. Sebutin dong Bang di antara kelebihan kuliah di Fakultas Rosat. Kelebihan pertama dari Dirasat Islamiyah sendiri ya. Kalau dari segi materi kuliah, kita itu cabang ilmunya banyak.
yang dipelajari. Kalau mau jadi mutafanin sangat bisa banget gitu ilmu-ilmu dasarnya. Karena kayak kita tuh kayak mantik lah gampangnya. Mantik di syariah ada. Mantik di syariah nggak ada. Mantik adanya di Usuluddin. Di Usuluddin ada, di Dirasat ada, di Lughoh nggak ada, di syariah nggak ada. Itu sisi gampangnya. Lugawiyat kayak di adab di Lughoh, Fakultas Lughoh mereka belajar adab wa naqd. Kita juga belajar sastra dan juga kritik sastranya juga sama. Jadi madanya sama-sama banyaknya dengan Lughoh juga. Terus dengan syariahnya fikih muqarrin, kita juga punya fikih muqarrin, ada juga. Jadi ya itu keunggulan yang pertama dari segi subjeknya. Kedua, kemudahan. Kita kemana-mananya lebih mudah sebenarnya kalau di Hais Hadis. Pertama ada Idarah Ammah. Banyak mahasiswa Indonesia itu tasdiknya terhalang ketika di Hais Hadis sebenarnya, di tansik di Idarah Ammahnya. Dan Idarah Ammah itu adanya di Hais Hadis. Hais Hadis kalau kita anak di Rosat itu pasti jadinya lebih mudah untuk ngurus apa-apanya. Jadi lebih sederhana gitu. Dekat ke Idarah Wafidin juga yang di markas Lughoh. Itu lebih mempermudah sih, serba enak sebetulnya di Rosat. Iya. Terus juga selain itu untuk nanti S2-nya juga sama lah. Kalau untuk S2 tamhidinya 2 tahun juga, nanti kepenulisan setelah itu sama juga ya, sama kalau dari segi situ. Nah, dan keunggulan yang lain itu kita itu boleh nanti kalau mau pasca sarjana boleh ke kuliah luar di Rosat. Iya. Kalau mau lanjut nih barat ke kuliah syariah Islamiyah masuk ke sana boleh. Kalau ke Lughoh yang di luar di Rosat boleh juga karena di Rosat Islamiyah kan punya juga kan untuk pasca sarjana sendiri di situ di dalamnya. Tapi kalau mau keluar juga boleh juga. Jadi enak dong. Dan kita nggak linear ya, maksudnya nggak linear, nggak mesti kalau syariah nanti syariah, enggak. Kita boleh ke Lughoh boleh, ke syariah boleh, ke Usuluddin juga boleh. Jadinya ya itu keunggulan yang bener-bener lah. Ya bagi teman-teman yang masih bingung mau ngambil jurusan apa, di Rosat itu jadi opsi yang sangat-sangat tepat sebetulnya. Enak banget. Kurang apa lagi nih teman-teman? Madahnya semua kita bisa dapetin. Administrasinya gampang banget, gak perlu susah-susah. Kemudian tempatnya strategis karena ada di tengah-tengah Hais Hadis. Betul sekali. Makanya bagi teman-teman tadi yang sudah disampaikan oleh Ustaz Tajul ya kan, yang bingung nih kuliah di mana, di fakultas mana, di jurusan apa, opsi Fakultas Dirasat Islam ada yang paling tepat gitu ya. Betul. Nah, nih Bang, selama 4 tahun ini kira-kira kan pasti banyak dong suka dan dukanya kayak gitu kan. Saya sebutkan nggak Bang, di antara suka duka Bang Tajul nih belajar di Fakultas Dirasat apa? Suka dukanya apa ya? Ya kalau mungkin dari inilah waktu awal-awal kuliah kali ya. Pertama karena bahasanya lah pasti. Kalau dulu kita belajar bahasa ya bahasa Fusha, tapi ketika di kuliah ternyata yang digunakan malah bahasa Amiyah, bahasa umumnya orang Mesir gitu. Kita jadi terjemah itu harus 3 kali gitu. Terjemah dari Amiyah nanti ke Pushakan baru ke Indonesiakan gitu. Belum pemahamannya juga ya alhamdulillahnya semua bisa berjalan dengan lancar, diiringi pasti dengan bantuan Allah Ta'ala lah, juga dari kawan-kawan yang lain. Itu sih terpenting. Bang, kebanyakan ya orang-orang sekarang nih nyari kuliah terus langsung mikirin masa depan. Kira-kira gue kalau kuliah ini kerjanya apa ya? Kira-kira gue ngambil fakultas ini gue kerja apa ya Bang? Kalau kita ngomongin masa depan nih Bang, di Fakultas Dirasat Islamiyah ini kita prospek kerjanya bakal dapat apa nih Bang? Yang paling gampang pasti jadi guru sih kalau di Dirasat Islamiyah. Ya, paling gampang jadi guru. Paling sederhananya lah. Tapi kalau jauhnya lagi ya bisa jadi macam-macam kalau di Rosat. Karena kan di Rosat itu ya masuk ke semua lini kan. Mau tafsir bisa, nantinya kalau kita mau ambil takhusus gitu. Mau ke hadis boleh, mau ke Lughoh apalagi 50%-nya lebih banyak yang kita Lughawiyat gitu. Apalagi ya itu sih. Enak-enak aja sih sebetulnya. Ya kalau kita belajar tuh sebenarnya jangan mentingin kita bakal jadi apa sih. Kalau belajar ya belajar aja, itu yang terpenting. Gitu. Baik, makasih banyak nih Bang. Kira-kira nih saran apa nih atau mau kasih tahu ke teman-teman yang pengen masuk jurusan Fakultas Dirasat Islamiyah? Saran ya. Mending masuk di Dirasat Islamiyah dah. Serius ini mah. Kagak ada bercandanya. Enggak, beneran kalau untuk masuk di Dirasat Islamiyah, saya dari ketidaktahuan akhirnya menjadi tahu gitu. Itu sesuatu yang Masya Allah sekali. Di Dirasat Islamiyah itu pertama lebih banyak kemudahan, syu'unya nggak sesulit kuliah lain.
Terus juga kalau dari segi sederhana ya, mungkin dari secara administrasi itu lebih enak kalau di Rosat Islamiyah. Terus juga kalau kuliah lain ya, itu kalau kayak minta tasdik, tadarruj itu pasti ada bayar lagi kan. Kalau kita administrasinya setahun sekali dan sisanya gratis, free gitu. Tasdik gratis, tadarruj gratis, isbat koi juga gratis. Jadi banyak banget kemudahan kalau kita masuk fakultas dirasat. Pasti kalau kemudahan itu pasti banyak. Khozinahnya juga nggak ngantri gitu kan. Ya, enak lah pokoknya. Gak nemu kata bukro di Males. Ya. Oke, Bang. Dan di Rosat Islamiyah ini fakultas dirasatnya salah satu fakultas yang letaknya lumayan jauh dari kampus Fakultas Usuluddin dan Syariah, Bang ya. Yang letaknya ada di Haisadis. Betul. Jadi teman-teman yang tinggal di misal tinggal di Darasa perlu menempuh sekitar 15 menit, Bang ya. 15 menit. Begitupun yang juga dari Hai Asyir seperti itu. Nah, alhamdulillah Bang, kita tadi telah mengetahui apa itu Fakultas Dirosat, kemudian progresnya seperti apa. Nah, kira-kira nih Bang, closing statement apa yang pengen antum sampaikan? Kata-kata semangat apa nih buat teman-teman supaya ayo masuk Fakultas Dirosat Islamiyah? Ayo sampaikan. Ya kalau biar pada mau masuk di Rosat ya, dari dulu saya pribadi udah sering ngomong masuk aja di Rosat itu lebih enak. Terus kita juga ketika kita mau ngambil takhosus atau jurusan, karena kita kan nggak langsung menjurus kan, karena masih amah umum gitu ambilannya. Jadi semua ilmu Islam itu dipelajari, tapi nanti ketika di pasca sarjana baru kita ngambil yang udah takhosus lah. Jadinya kesempatan kita untuk mengambil, bagi siapapun yang belum sempat untuk memikirkan mau ngambil ke jurusan apa, boleh masuk ke Dirosat dulu. Akhirnya nanti kalau pasca sarjana boleh kita milih. Itu salah satu keunggulannya juga. Ya yang kedua, administrasinya juga lebih enak. Itu pasti. Ya kalau masalah lokasi, Haisadis juga di tengah-tengah gitu kan, masih oke lah, dekat dengan anak-anak DL. Ada kuliah ulum juga, anak-anak Malaysia banyak di situ. Maksudnya apa nih Bang? Dekat dengan anak-anak DL ini? Dekat dengan anak DL kan maksudnya deket aja gitu, maksudnya enak-enak aja. Ada yang bisa dirangkul. Ya maksudnya enak lah gitu ya. Betul. Pokoknya di Rosat itu enak lah, serius. Itu yang paling sederhana. Terus juga dakatirnya juga pasti di sana itu. Karena kita kan pokoknya mantep lah. Kalau dijelasin susah gitu. Iya, sebenarnya banyak banget nih Bang. Banyak banget keunggulannya, serius. Oke, makasih banyak nih Bang. Nah, teman-teman semua alhamdulillah udah tahu ya tadi tentang apa itu Fakultas Dirosat, kemudian perjalanan di Fakultas Dirosat itu seperti apa. Maka makasih banyak nih buat Ustadz, buat Kang Tajul Ma'arif yang telah bersedia untuk sharing bareng kita. Kalau misalkan ada di antara teman-teman semua yang ada yang kurang paham dan ingin ditanyakan, silahkan komen di bawah ini di channel Bingkai Seribu Menara Keluarga Mahasiswa Banten. Nah, dalam kesempatan ini saya Iqbal Ibnu Farhan sebagai moderator pamit undur diri dan Tajul Ma'arif. Ya, Ustadz Tajul Ma'arif. Kita doakan bareng-bareng semoga dilancarkan studi pasca sarjananya. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.